bakalan bertemu sepertinya ada bakal dengan double barrel. Yes, waduh cantik banget. Tapi di sini Not Dead masih terus terjadi clash. Oke. Bakal langsung Bakal coba langsung diras sepertinya pil tanpa ahlak langsung turun dari vehicle. Coba langsung jump Nice. takes the point. Bakal coba langsung diras. Ini dia aura fire on NSC bakalan kebakar bakal bersama Danger Zone dan memaksa memukul mundur musuhnya. Tetapi yang terjadi adalah Bara mengunci dirinya sendiri. Memang masih lockdown, ini masih harus di rumah aja, masih social distancing. Begitu saja oleh teman-teman dari Jet Esports loncat kita ya. Iron Man apakah lawan akan tumbang yuk. Kita dari untuk game yang pertama untuk Pocede. Let's go in this map Bermuda. Kita bakal ada 6 match untuk grup C dan grup D. Ini dia di U-Point ID Minor League grup C dan juga grup D, dimana kalau kita perhatikan sekarang pesawat sudah berlangsung dari arah Clock Tower menuju ke arah Riverside. Sepertinya kita akan melihat mencari di mana letak aura NSC akan turun. Bima Sakti. Oke, ternyata mereka mix ya. Kalau gue lihat ternyata Ignite dan NSC mungkin dari dua player NSC mungkin belum ready. Mungkin karena ini ada 6 match. Mungkin mereka bakal main di match selanjutnya gitu. Betul. Jadi tenang aja buat teman-teman survivors, jangan sedih. Ini baru awal game gitu ya. Tadi juga banyak juga teman-teman esports yang emang ganti permainan gitu ya. Wow, tapi udah terjadi early fight itulah dari tim Sash yang bakal bertemu dengan tim Lynx. Kita lihat dimana dari seorang Not Dan dan juga Jojo udah mendapatkan 2 poin eliminasi di area Hanggar kali ini Bang Haji. Oke, satu awal yang cukup baik juga dimana kalau bisa gue bilang emang tim Sash nih kalau boleh gue lihat juga gue pantau dari beberapa ajang latihan kemarin tuh lagi ngegas pol banget. Ngegas banget. Gue apalagi suka banget dengan Sash Jojo-nya. Permainannya cukup luar biasa banget si bocil ajaib ini. Benar-benar wonderkid. Ajaib, wonderkid juga dari Sash ya. Jadi inilah kekuatan Free Fire tuh banyak bocil tapi jago-jago. Jago-jago kreatif seorang Force juga mengenal dan seorang Lynx. Satu player seorang Will kali ini tersisa Lynx Baby yang bakal menjadi lone survivor dari tim Lynx Esports kali ini. Wah, dan yang menariknya sebenarnya kalau gue perhatiin Sash akhirnya merubah tempo petting mereka. Karena biasanya mereka tuh sebenarnya turun di Bima Sakti. Habis itu turun ke Katulistiwa, tapi kali ini dia start dari Hanggar. Dan dia berhasil mendapatkan satu tim begitu saja. Lynx nih bos ya. 4 poin eliminasi udah berhasil didapatkan. Ini dia aura NSC. Ada Iron Man dan lawan MKS ya, tapi bakal ditemani oleh Pio dan juga Amek untuk sementara di match yang pertama ya. Jadi buat yang nyari frontal, yang nyari Randa, jangan lupa didukung terus di kolom komentar dan berikan dukungan-dukungan positif supaya semakin menambah serunya dan meriahnya suasana ini ya. Oke, ini dia dari lawan MKS kita. Dan juga Iron Man atau Randa ya. Betul. Ini masih bakalan ditunggu dulu berarti frontalnya sama si Imbanya berarti. Oke, nanti gua kontak, gua suruh main. Waduh. Tapi kalau kita bicara Katulistiwa nih, tadi gue sempat mention juga Sash tuh biasanya turun di arah Bima ke Katulistiwa. Dan tadi gue lihat juga Sash abis ngeratain satu tim Lynx nih bos, kayaknya bakalan langsung lurus ke arah Katulistiwa. Kemungkinan mereka bakalan gesekan juga kemungkinan mereka bakal gesekan, mungkin bakal bertemu di satu tempat. Tapi kita lihat di sini dari area Graveyard yang tadi The Prime Reborn yang turun di Observatory udah melakukan rotasi kedua mereka ke area Graveyard. Sementara di sisi lain dari Jet Esports juga udah berpindah dari area Sipiar menuju ke Bullseye yang bakal bertemu di depan mereka dari tim The Prime Reborn kali ini. Ini masih harusnya saling nahan dulu karena sebenarnya lu fight di sini benar-benar harus cepet. Soalnya dari arah Observatory sampai arah Sipiar tuh sebenarnya follow up-nya nggak perlu waktu lama ya. Nggak perlu pakai waktu lama juga, dimana juga cukup gampang banget rotasinya, dimana banyak banget ada launchpad juga yang bisa digunakan gitu. Betul sekali. Jadi enggak terlalu wise menurut gua kalau seandainya mereka maksain fight, apalagi fightnya lu datangnya pakai launchpad gitu ya. Dimana kalau turun dari launchpad juga itu ada delay juga. So kita berpindah dulu sedikit ke arah Airwolf dimana sepertinya mereka masih dengan formerly roster ya. Gak ada yang terlalu berubah. Dimana Bang Koje belum diturunin sepertinya. Dan gua dengar-dengar ya itu desas-desis ya. Iya, Surya Koje itu udah bakal masuk Aero, mungkin karena belum resmi mungkin belum bisa diturunin gitu. Betul, mungkin nunggu beberapa momen dulu gitu ya. Tapi kalau kita bicara Airwolf juga merupakan salah satu tim yang sebenarnya dia punya petting turun tuh nggak ketebak. Kadang dia turun di map atas, kadang dia turun di map bawah, bahkan kadang dia turun di map pinggir banget gitu. Karena benar-benar nggak ketebak banget dari pergerakan dari tim Airwolf sendiri yang dikaptennya oleh seorang Halcyon sendiri ya. Yes. Dan ini kalau kita perhatikan dari Bos Nightmare juga
itu masih sepertinya di area teritori mereka. Setelah tadi puas di arah kolektor, mereka bakal geser sedikit ke arah hanggar dan memastikan kira-kira area di arah Rim 6 Village itu ada seseorang apa enggak. Dan bener aja sepertinya MGOT sudah nge-scout adanya seseorang di depannya, yaitu mungkin tadi udah kelihatan ada player dari SES ya. Yes, tapi kita lihat sini tampaknya dari seorang Notden dan kawan-kawan juga udah menginfokan ke temennya kalau ada di depan mereka tim dari Bossk Nightmare. Kita lihat dua player tim SES sudah melakukan pergerakan melakukan flanking kali ini. Oke, ini upaya pemotongan rotasi yang menurut gue cukup oke, tapi cukup beresiko karena kalau lu perhatiin itu sebenarnya adalah pantai yang nggak banyak obstacle, yang nggak banyak tempat yang bisa dijadikan untuk lu berlindung. Kayak itu cuma ada pohon doang, jadi kayak kalau seandainya lu nggak di deket pohon, itu lu mau nggak mau harus pop up glue wall. Dimana kalau lu udah pop up glue wall, posisi lu udah ketebak, nanti teman-teman bos itu bisa langsung fast nembak ke arah mereka semua. Nembak, oke. Dan mungkin kemungkinan sesuatu Bara dan juga Force mereka lakukan ini untuk mendistract terhadap tim bos ketika Jojo dan temannya ini bisa masuk langsung ke area rumah merah. Tapi di sisi lain kita lihat di sana dari tim mana? Oh, Rosugo Veda. Ini di tengah map ya, seperti biasa masih mereka punya petting. Bakalan bertemu sepertinya Adam bakal dengan double barrel-nya bakal ngajar seorang satu player BTR di mana Hayabusa berhasil dapetin satu Ikam, loncat begitu saja Ikam seperti yang bakal tolong lagi gitu juga. Nice. Menyisakan Kapten Gare. Apakah Gare akan selamat? Tidak, ternyata harus puas di posisi ke-10. Luar biasa banget pergerakan dari tim Rosugo. Tapi kita di area Hunger ya bakal terjadi clash antara tim Nightmare dan juga SES kali di mana dari seorang Fearless udah berhasil dikenok begitu aja. Setup yang cukup baik dilakukan dari tim SES untuk menghajar tim Nightmare. Kali ini benar-benar Fearless-nya maafkan bisa di-revive, tapi Aimgal terkena oleh seorang Notden. Jam sekarang cukup baik dilakukan dari seorang Notden juga. Dan kita lihat juga dan Jojo dikenal seorang Haide, tapi Jojo bakal di ending begitu aja. Bara dari belakang bakal langsung masuk menjaga step terlebih dahulu. Yes, waduh cerdik banget. Tapi di sini Notden masih terus terjadi clash dengan satu player kena enter terlebih dahulu. 5 poin eliminasi baru didapatkan juga. Force bakal melakukan jam dengan MP40-nya. Coba dicek lagi. Oh my god, Bara berhasil menang seorang Haide. Tersisa Riza sendiri. Riza bakal one man show. Wow, this is saudara e-sport mau wipe out tim Bossk Nightmare di posisi ke-9. Bossk Nightmare sebenarnya Bossk Nightmare udah punya vision yang lebih, boleh gue bilang kayak tadi dia udah siap banget nge-setup, ngemantau teman-teman dari SES tuh ada di dalam hanggar, tapi kayak mereka perlahan gak sadar kalau sisa player dari SES tuh lagi muterin mereka sampai akhirnya mereka udah mulai kepung, mereka kepukul mundur sampai masuk ke dalam rumah dan kepisah. Aimgotnya udah keculik duluan dan ketukar juga tadi sama Jojo, tapi pada akhirnya yang di dalam rumah akhirnya nggak dapat informasi penuh di mana sisa player SES-nya. Sampai akhirnya SES-nya eksekusinya jadi enak banget. Iya, luar biasa banget pergerakan dilakukan seorang Bara ya ketika dia masuk ke rumah benar-benar gak ketahuan knockdown seorang Haide, lalu Rizanya tidak sendiri benar-benar nggak bisa berbuat banyak lagi. Dan kita lihat juga sini dari Dranic Vendetta ternyata dari seorang Maungnya udah berhasil di knockdown nih. Dia clash dengan dari tim Rosugo sepertinya. Yes, ini emang sebenarnya tempat destinasi yang bisa gue bilang sering ditempatin sama teman-teman dari Dranic Vendetta. Mereka kalau misalkan main di pick, kalau kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi atau udah puas ngeluting, mereka udah stay di sini aja sambil nunggu sama airdrop seperti biasa. Jadi kayak nggak banyak hal yang berubah dari teman-teman Dranic Vendetta sih so far. Oke, so far yang kita lihat juga ini masih tersisa 8 tim, udah ada berarti sekitar 3 tim. Minimal kita lihat tadi hanya ada 11 tim yang masuk ya. Oke, dan kita lihat juga di sini dari tim Rosugo mereka juga bakal ngedefense aja di area rumah beton tadi Bang Haji. Oh, nih kalau udah kayak gini sih sebenarnya dari Rosugo Veda boleh gue bilang dia udah tahu key point-nya. Dia tadi udah dapetin satu squad. Terus kayak zona yang dia dudukin atau dia tempatin sekarang itu ada di tengah zona. Circle juga masih bersinggungan sama mereka. Jadi kayak sekarang mereka perlu lakukan adalah tinggal nungguin sama airdropnya. Habis itu tungguin tim-tim lain coba deket ke mereka. Dimana kalau misalnya mereka commit di area lantai 2 semua, harusnya nggak ada masalah dan nggak ada chance mereka diras. Karena gue yakin dengan aim dan juga makro dan juga mikro yang mereka punya itu bisa bikin mereka nggak bakal diras. Iya, benar sekali Bang Aji ya. Kita lihat juga dari setup yang dimiliki dari tim Rosugo sendiri, mereka benar-benar kayak nunggu zona aja, mereka dapat 4 poin kill ya udah gitu main stay aja. Tapi sini Aura NSC yang bakal berhadapan dengan tim The Prime. Kita lihat PUSZ udah mulai menggunakan mobil-mobilnya untuk melakukan open map. Kita lihat di sana, dan sementara di sini tentunya harusnya udah sadar dari The Prime kalau udah ada kehadiran tim Aura. Kita lihat di sana Piu bakal langsung menerobos. Bakal coba langsung diras seperti Piu tanpa ahlak langsung turun dari vehicle. Coba langsung jump-shot, takes the point. Bakal coba langsung diras. Digulung the medical kitnya sambil ditekan inhalernya. Cukup sekarang tapi bakalan perang di bawah danger zone. Ini dia Aura Fire NSC bakalan bakar bersama danger zone dan memaksa memukul mundur musuhnya
kabur turun dulu ke arah bawah. Iya, ini dia nice banget tadi yang dilakukan antara Piu dan juga Amek ya, duet mau Tracer yang tadi berhasil mendapatkan satu play dari seorang Centang ya, dan ya, dari mana The Prime Ribbon-nya bakal langsung mundur begitu aja, nggak mau memaksakan clash lagi dengan tim Aura NSC sendiri. Wah, itu sebenarnya sebuah pergerakan yang cukup beresiko ya. Yeah. Kayak lu lihat itu danger zone bener-bener lagi di tengah, tapi ada Kezal juga yang lumayan kesal karena udah ada hujan peluru datang ke arah dia. Bakal coba langsung diajar, dimana kalau kita lihat ternyata udah ada teman-teman dari Aerowolf. Just take the point. Bakal coba digulung dulu medical kitnya. Apakah Piu sempat revive? Yes, masih sempat, tapi Amek kali ini yang akan jadi knockdown selanjutnya, dimana masih banyak banget hujan peluru datang dari arah seberang, yaitu Aerowolf dari rumah El Bima Sakti yang memang sangat-sangat merepotkan. Iya, dan dimana kita juga Aura NSC dipukul mundur begitu aja oleh tim Aerowolf, dan sementara seorang Amek dan juga Piu ternyata yang terkena dan masih bisa di revive juga, sebuah keuntungan tim Aura untuk melakukan back off terlebih dahulu dan gak ingin memaksakan ke berlanjut dan bakal langsung melakukan defense lagi di satu spot yang udah mereka miliki. Tapi Aerowolf bakal langsung menempati rumah L dan gak bakal berpindah lagi sementara untuk menunggu zona kedua menyusut kali ini Bang Haji. Ini bakal jadi parah banget, ini bakal jadi pecah banget fightnya karena kalau lu perhatiin udah lebih dari 3 tim ada di sini sekarang dan lagi berotasi. Kalau seandainya mereka saling bersinggungan, saling firing dan saling membabi buta, ini bakalan menjadi satu hal yang gak bagus untuk semuanya. Karena untuk pada semuanya. akhirnya mereka dapat satu squad, mereka rata. Yang ngeratain juga bakalan rata lagi sama orang yang baru datang. Dan Ya. Sas juga bakalan datang. Ya, Sas datang menggunakan launchpad-nya tentunya kali ini yang bakal langsung ternyata zona lebih ke arah Bima Sakti, yang dimana kalau zona di Bima Sakti cenderung sedikit pasif menurut gua karena mereka bakal langsung memanfaatkan satu obstacle yaitu masing-masing rumah mereka. Tapi di sini tentunya Jet Esport bakal langsung bertemu dengan tim The Prime Ribbon kali ini Bang Haji, dan dimana seorang Limji-nya udah kena tembakan beberapa damage dari seorang AB. Tapi kita sini Tiger juga dibalas tembakan langsung oleh seorang Gezel. Kita lihat sini yang benar-benar udah cukup kesel, dan tembakan seorang Isal udah ada beberapa shotgunnya ditembakin lagi tapi nggak ada damage yang masuk. Tentunya udah ada granat bakal coba dilemparkan seorang Isal kah, udah dimasak dan meledak. Oh, ternyata The Prime ya masih bisa mundur kali ini Bang Haji. Alright. Bakalan nurunin tempo dulu sedikit. The Prime gak mau terlalu ambil resiko mengingat di atas tadi ada firing dari Airwolf dan itu adalah satu sign untuk mereka mundur, untuk mereka menahan dulu pergerakan. Mereka nggak mau jadi orang yang paling dirugikan kali ini. Dan kalau kita lihat dari segi persiapan di sini Airwolf benar-benar siap. Bahkan dari segi senjata ada SPD, ada M14, bahkan ada Paraval dari Bank juga. Jadi lu bahkan udah lihat di sana tuh udah bertabur Glual. Itu kayak Glual tuh udah kayak kelereng gitu ya. Banyak banget. Bahkan yang di Home Alone tuh lu. Nah itu kayak gitu ya, berbahaya banget. Jadi Waduh. kita bisa lihat juga sekarang ini 4 tim saling bersinggungan. Terus juga circle juga masih selanjutnya kalau kita ikutin behavior circle kayak biasa, harusnya circle bakalan mengacu ke tempat yang paling banyak ada populasi timnya di sana. Jadi harusnya Bima Sakti masih menjadi circle berikutnya, di mana ternyata teman-teman dari Aura NSC sendiri lebih memilih untuk ngambil jalur yang lebih aman. Karena memang ini adalah keputusan yang paling baik menurut gua. Tapi jalur mereka pilih itu cukup jauh banget dari zona, dan ini dia untuk posisi zona Bang Haji. Wow, bener-bener. Oh enggak, ternyata masih dibagi antara Pik dan juga Bima Sakti. Benar. Jadi sebenarnya zona yang teman-teman Aura NSC ambil ini enggak terlalu sulit, boleh gue bilang, tapi penuh resiko juga. Karena kalau lu perhatiin sebenarnya Boom kalau seandainya dia turun ke bawah, dia bakalan singgungan dan gesekan langsung sama teman-teman Aura NSC. Dimana kalau kita perhatikan Bima Sakti, ini jalur lurusnya itu tinggal ke arah tempat-tempat dari teman-teman saudara e-sports, yang artinya gak ada tempat berlindung. Jadi lu bener-bener kayak harus pop up blue wall, kecuali lu pengen lewat jalur tengah, lewat atas yang ada parkiran truk. Lu parkir di area parkiran truk, habis itu lu stay dulu di situ. Yes, dan ini dia. Sementara kita lihat juga dari tim Alpha Ing bakal langsung terjadi clash dengan satu tim di depan mereka dari The Prime kali ini, seorang Force. Mereka bakal langsung mundur lagi dan gak ingin memasakkan clash lebih lanjut dengan tim The Prime. Dan tadi The Prime kalau gue lihat hanya tarik ulur aja gitu. Yes. Emang ini udah bukan temponya The Prime buat fight, mengingat dia juga udah kehilangan satu orang. Sekarang dia bakalan coba manfaatin keuntungan yang bisa mereka manfaatkan semaksimal mungkin aja. Karena kalau ngelihat posisinya sekarang ada Ses. Di depan ada Ses, terus ada Jet juga. Jadi tinggal nunggu Jet sama Sesa perang, habis itu teman-teman The Prime maksimalin keuntungan yang bisa diambil. Tapi yang terjadi adalah Bara mengunci dirinya sendiri. Memang masih lockdown, ini masih harus di rumah aja, masih social distancing. Udah harus
dirugikan akhirnya. Force-nya bakal terjatuh. Bara juga untungnya akhirnya masih bisa ditolong. Dan juga harus survive strategi karena di atas sudah ada teman-teman dari Bumi Sport yang siap melantangkan area Bima Sakti bawah. Coba ditembak. Wow, ada satu orang Tiger. Dimana Noten juga berhasil dapat satu, tapi Noten ternyata bakal mendapatkan seorang Mang. Piu harus jatuh oleh AB. Begitu saja oleh teman-teman dari Jet Esport loncat begitu Iron Man. Apakah Wawan akan tumbang juga melawan teman-teman dari Jet? Karena kalau gue lihat misalkan Wawan aja datang lagi satu tim. Wawan MKS, Auren SC. Sayang sekali. Ya ampun. Harus bingung di dalam satu kamar. Coba firing, ternyata Auren SC harus posisi ke-8. Gak sampai situ aja. Firing terus berlanjut. Ada teman-teman dari Rosugo Veda juga bakal datang melantahkan orang-orang yang ada di dalam rumah sabun. Pong. Dan itu dia, Jet Esport juga berhasil eliminasi posisi ke-6, tapi nggak berhenti di sini. Rosugo kedatangan Dranix lagi tamunya. Kita lihat di sini dari seorang Maung udah meng-scouting beberapa player dari Rosugo. Sudah ada Devil, SPD cukup sekarang satu player ya. Bakal sudah dimajuin kali ini seorang Razor dan kawan-kawan. Delta bakal main support dari belakang, udah ada granat udah dimasak, bakal langsung meledak. Dan Maung mendapatkan dari seorang Ajix juga. Hayabusa di dalam bahaya. Adam juga sudah ada, dan seorang Ajix bakal dikenokin begitu dari seorang Maung, tapi dari seorang Fon mencoba untuk mundur terlebih dahulu masuk dalam rumah sabun lagi. Coba di fight lagi, tapi kita di sana udah ada jumpsuit. Kita di sini berhasil kena seorang Maung dalam bahaya. Maung apa bakal di end, tersisa di seorang Fon dari tim Rosugo. Apakah bakal di wipe out dengan tim Dranix? Tapi Fon memilih untuk melakukan revive terlebih dahulu, sementara seorang Delta bakal langsung terobos aja lah. Bakal coba dimajuin, coba untuk dikenok NK. Oke, masih ditahan lagi temponya, memilih untuk merevive seorang Razor terlebih dahulu, sementara seorang Hayabusa mengurung diri bersama seorang Fon. Bakal coba dipecahin, bakal jadi clash lagi, dan lagi antar dua player datar Hayabusanya terkena down, tapi Delta Devil terkena down juga. Dan oh my god, Dranix Esportnya berhasil meratakan tim Rosugo Veda di posisi ke-5. Bang 9 kill udah didapetin Rosugo Veda, tapi sayang sekali harus dipatahin oleh teman-teman dari Dranix Vendetta. Dan sekarang circle semakin menyempit. 4 tim tersisa udah terpantau oleh teman-teman dari Aerowolf. Kapten Halcyon di sini bakal coba firing langsung ke arah Dix, di mana Dix juga udah ada di luar circle, nggak mungkin masuk lagi. Dia lebih milih untuk eliminasi. Di depan udah ada teman-teman dari Bumi Sports yang udah siap, masih lengkap 4 orang. Di atas ada Devil, bakal coba langsung di knockdown begitu saja. Terkena headshot, sangat baik Kapten Halcyon dengan SPD-nya. Masih bisa menggulung medical kit terlebih dahulu. Setengah darah udah hilang. Bakalan coba buying time terlebih dahulu. Masih ada Jans juga dengan satu senjata machine gun-nya, senjata Rainbow yang siap melantahkan glue yang ada. Di mana di depan ternyata Boom Esports malah mendapatkan keuntungan karena dia tidak perlu bekerja keras susah payah untuk berjibaku melawan Dranix Vendetta. Ya, jadi dia Boom Esports juga Maung berhasil mengeluarkan seorang Mang maksud gua menggunakan crossbow ya, tapi ada lagi crossbow yang cukup mematikan dari satu player. Kita lihat dari tim Dranix ya ke arah tim Boom Esports kali ini. Oke, udah terpantau lagi oleh Kapten Delta, di mana Delta masih dengan signature ya AWM play-nya. Maybe sayang sekali harus terculik begitu ya, menyisakan satu orang Nuting. Mampukah Nuting menjelaskan standing yang akan menjanjikan untuk Bumi Sport? Karena kalau gue lihat sekarang Nuting udah harus berjibaku bersama zona, di mana Igap berhasil mendapatkan Razor. Di sisi lain kalau kita perhatikan ini 9 orang yang ternyata harus puas posisi ketiga. But that's okay, karena fightnya masih akan terus berlanjut. 3 melawan 3, fair enough menurut gua, karena Delta juga sekarang udah membagi posisinya. Tapi Delta harus terculik, 1 tukar 1 sekarang. Mau berhasil dapat 1, Devil dari sebelah kanan bakal coba ditatakin terus oleh para Valmiric Bang. Bakal coba ditembak dengan 1 firing M14 nya juga, dan dari samping udah coba digeruk kembali Aerowolf. Dan gua rasa ini adalah momen yang cukup sulit untuk Maung. Sayonara Maung. Ya ampun, ini adalah ya untuk teman-teman dari Aerowolf. Congratulations. Wah, luar biasa banget pergerakan Aerowolf, dan safe banget dengan cukup sabar dan menghadapi